Assalamualaikum Ustaz. Di dalam kehidupan keseharian biasanya kita tidak lepas dari bersuci atau berwudu, karena itu merupakan syarat utama di dalam kita mengerjakan ibadah salat. Nah, Ustaz mungkin sedikit bisa memberikan saran atau masukan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita nih anak-anak muda ya, yang mana belum sepenuhnya memahami bab toharah atau bersuci, khususnya mengenai wudhu yang dibenarkan menurut syariah dan kaidah ilmu fikih. Demikian Ustaz, mungkin bisa disampaikan. Ya. Terima kasih banyak. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Secara bahasa, kalau toharoh itu artinya bersuci. At-toharoh an-nadzafah. Ya. An-nadzafah itu artinya bersuci, sama dengan bersuci. Islam sangat memperhatikan masalah kesucian. Oleh karena itu ada hadis an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, toharoh itu ialah menggunakan air dengan tempat-tempat tertentu dalam rangka menghilangkan hadas atau najis. Toharoh itu ada beberapa hal. Pertama, toharoh mengenai hadas. Toharoh mengenai hadas, hadas itu ada dua, bahkan ada yang mengatakan tiga. Hadas kecil, hadas besar, dua. Ada yang bilang hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Hadas pertengahan apa? Hadas pertengahan itu adalah janabah. Artinya apa? Ketika dia janabah, dia bisa mensucikan. Langsung bisa mensucikan. Kalau hadas besar, dia harus menunggu sampai sesuatu tidak ada. Contohnya yaitu masalah ini hanya milik perempuan, haid dan nifas. Ketika wanita itu dalam keadaan haid, dia dalam keadaan hadas besar dan tidak bisa suci kecuali setelah darahnya terhenti, baru dia bisa bersuci. Itu pengertian daripada toharoh. Kemudian toharoh itu harus ada alat untuk bersuci, yaitu berupa air atau pengganti daripada air yang disebut tayamum. Nah, kemudian air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, alat untuk bersuci. Nah, secara global ada dua, yaitu air yang turun dari langit, yang pertama. Yang kedua, air yang tumbuh dari bumi. Nah, dua hal ini bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air yang tidak terdapat dari itu, maka tidak bersuci. Tidak bisa digunakan alat untuk bersuci seperti air kelapa. Ya, apakah air langit apa air bumi? Itu secara global ada dua alat air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air langit dan air bumi. Air langit itu apa saja? Hujan, kemudian air embun, yang kemudian air salju. Air hujan, air embun, air salju. Nah, tiga itu. Itu yang turun dari langit. Kemudian yang tumbuh dari bumi,
yaitu air mata air sumur, air sungai, air laut. Nah, 4. Jadi jumlahnya keseluruhan ada 7. Nah, dalam itu yang disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak dikaitkan air yang mengikuti tempat. Nah, misalnya air sumur, kalau ditaruh di kendi namanya air kendi. Kalau di kolam air kolam. Kalau di ember air di ember. Namanya itu air mutlak. Air terlepas dari tempat, mengikuti tempat maksudnya. Lawan daripada air mutlak, air muqayyad. Dia air muqayyad itu tidak lepas daripada nama itu air. Coca-Cola dimanapun ditempatkan, di gelas dimanapun, dia akan mengatakan ini air Coca-Cola, air kelapa misalnya. Gitu. Harapan lagi Paham? Itu mengenai air baru. Air. Ya. Pak Ami mungkin ngerti tentang air sekarang. Nih, bagaimana dengan air? Silahkan. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, dari bermacam-macam air tersebut, Ustaz, mana jenis air yang memang dibolehkan dan tidak dibolehkan untuk berwudu? Untuk berwudu. Iya. Air yang boleh untuk berwudu yaitu air mutlak. Air mutlak. Air mutlak tahu tadi ya, Ya. yang mengikuti tempat. Ya. Gitu. Disebut air suci menyucikan. Gitu. Air suci menyucikan. Kemudian air itu bagaimana? Apakah bisa tercemar? Iya. Gitu. Dengan sesuatu? Nah, kalau air suci menyucikan kejatuhan najis, maka bagaimana air itu? Itu harus dilihat dari jumlah banyaknya air. Kalau jumlahnya 2 kula, kejatuhan najis, dia akan menjadi najis apabila berubah Rasa, bentuk, warna atau rasa, warna atau bau. bau. Oh iya, maaf, Jadi Ustaz, salah tadi satu. Ustaz menyebutkan 2 kula. Maksudnya apa, Ustaz? Mungkin bisa dirinci, Ustaz, arti dan makna. 2 kula itu sebenarnya istilah dari hadis. Idza balagal ma'u kullataini falam yamhus syai'un. Iya. Nah, illa ayataghayyara tahmuhu aw launuhu aw rihuhu. Itu istilah hadis. Kemudian ulama menafsirkan kata-kata kullah itu, ya, yaitu 2 geribah. Nah, apa itu geribah? Ya. 2 geribah. Geribah itu kalau orang Madinah, orang Arab Madinah, kalau membawa air itu dengan menggunakan geribah. Bejana, macam bejana gitu ya. Ember. Bukan. Kulit kambing yang masih utuh dijahit. Nah, Oh. dibawa kemari ya. Tapi kulit kambingnya itu yang besar. Itu 2 geribah itu 1 kula. Kalau 4 geribah jadi 2 kula. Gitu. Mungkin kalau 2 kula itu kalau disetarakan dengan volume air, misal liter atau dan sebagainya, bisa didefinisikan berapa Liter. gitu, Pak? Nah, itu kalau tempatnya berukuran kubus Ya, segi 4, maka panjang kali lebar kali dalam, kali dalam nah, semuanya 60. 60. Oh, 60. Panjang 60, Tinggi. lebar 60, dalam 60. Itu 2 kula. 2 kula. Berapa liter? Ilmu ini. Berapa liter ya? Nah, 200 200
260, ada yang bilang 240 liter. Iya, 200. Itu kalau ukuran urut. Kalau silinder, Iya. ya pokoknya kalau silinder ya sama seperti itu. Misalnya ya jari-jarinya apa namanya, jari-jarinya ya sekitar 60, dalamnya 2 kali 60. Iya. Jadi kan semuanya 260 atau 250 deh. Gitu. Ukuran toren nih. Iya, kurang tahu lagi. Gitu. Dua kulah itu dua kulah yang menurut pendapat kebanyakan ulama mengenai volume gitu. Volume air, karena itu kan apa masalah geribah emang istilah zaman dulu. Zaman dulu ya. Kula Hmm. ukurannya geribah gitu. Kemudian kalau dalam ini dikatakan rotal, 350 rotal. Apa itu Ustaz? Rotal itu liter. Oh, liter. Oh. Literan, bukan literan orang Indonesia. Baghdad. Punya Berapa nih. literan itu antara Indonesia sama negeri lain beda. Oh, Beda. beda. Bukan standar tuh ya, Ustaz, ya? Enggak. Ah. Mungkin di sono pakai apa? Galon. Ah, Per galon. Nah, 1 galon berapa? iya. Jalan ya ya. Jadi kita disitulah mesti kita memahami berbagai ilmu dalam mendukung memahami ilmu agama. Nggak cukup dengan bahasa Arab, nggak cukup dengan ilmu agama, ilmu umum juga kita mesti pelajari. Gitu. Bahkan itu kalau ilmu umum fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ilmu agama fardu ain. Gitu. Ya nanti itu pembahasan yang lain, Ya, apa ya, itu ya, fardu kifayah dan apa itu fardu ain. Ya. Jadi mengenai kalau airnya 2 kula kejatuhan najis, nah, kalau berubah warna atau rasa atau bau, maka itu menjadi mutanajis. Gitu. Bisa menjadi suci lagi kalau ditambahin, hilang baunya. Gitu. Itu apabila air yang kurang dari 2 kula tadi kejatuhan Najis. najis. Enggak, yang 2 kula Oh. kalau berubah baru najis. Kalau yang kurang dari 2 kula Iya, berubah atau tidak berubah itu najis. najis langsung ya. Bukan mutanajis lagi, Bukan najis. mutanajis. Mutanajis. Nah, ditambahin sampai 2 kula lebih, akhirnya nggak bau. Oh, harus di Maka atas 2 kembali lagi kula. suci. Nah, Ustaz, kebanyakan kan yang sering kita jumpai ini kalau kita ke masjid atau ke musola atau di rumah mungkin itu biasanya kita kan paling seringnya kalau ngambil air wudhu itu dengan air keran, nah, air yang mengalir kan Ustaz? Iya. Nah, apakah itu mungkin apa namanya lebih apa ya, lebih simpel ya Ustaz? Satu lebih simpel, kedua kita dengan air yang mengalir itu ini kan boleh dibilang tidak ada najis dalamnya kan, air itu terus mengalir. Nah, begini persoalannya. Kalau orang dulu nih, itu kalau airnya sedikit, ya, nah, supaya air ini bisa tidak terkena ketika berwudu tidak dicelup, maka ditaruh di suatu ember ini dibolongin di sana, yang dibikin padasan. Padasan. Jangan bilang padasan tuh. Padasan. Kenapa? Karena air yang sedikit apabila terkena air yang mustakmal, nah, itu persoalan lain lagi. Air mustakmal, maka air itu menjadi mustakmal. Oleh karena itu kalau dalam berwudu dengan air yang sedikit tidak boleh dicelup tangannya. Oh. Gitu. Mustama. Kenapa? Karena hadas itu sebenarnya sama dengan najis. Namanya najis yang maknawi. Dia bukan najis. Dia itu kotoran yang maknawi. Bukan najis, kotoran Yang maknawi.
sehingga air itu dianggap berubah. Nah, itu nanti air itu ada air berubah. Kalau berubah dengan apa? Kalau dengan benda yang larut, ada juga benda yang tidak larut. Nah, itu pembahasan yang akan datang. Ya, itu. Ya, jadi masalah air banyak dan air sedikit kejatuhan najis. Kalau air banyak kejatuhan najis, berubah baru bisa menjadi najis. Salah satu perubahannya baik atau berubah rasa, warna, atau bau. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, seember, atau kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka air itu jadi bukan najis. Saya kira itu dulu ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Jangan. Oke, demikianlah tadi ya sedikit pembahasan mengenai bab taharah dalam ilmu Air. wudu ya, dan pembahasan secara detail mengenai jenis-jenis air ya. Jadi kalau berwudu otomatis tidak lepas dari air dan Nanti lagi saya mau ya, dan ada nanti kita bahas bab berikutnya tayamum ya. Jadi berwudu tapi tidak menggunakan air tapi menggunakan debu gitu saja. itu namanya pengganti. Pengganti air atau pengganti air. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.